bizina dengan zina, fi maqami ta'yiri dengan kedudukan yaitu cacat, wa taubihi dan menghina atau menyacati. Artinya itu tidak benar gitu loh. Tidak benar tapi dituduh. Pak Janis lagi jalan-jalan ya kan nak nengok duren. Lah rupanya nengok Pak Lupi munduk kan Pak Lupi kan dari mana? Dari tempat jando pirang tuh kan? Umpama kan itu contohnya. Tidak boleh begitu. Walaupun kelakar Pak ya. Ya kalau kelakar kan orang tahu lah kan. Walaupun Yonian tidak usah. Loh masalahnya begini, hukum zina tuh repot loh ya kan. Zina kalau kita nuduh itu harus kita punya 4 saksi. 4 saksi itu harus nampak nian matonya itu keluar masuknya itu. Itu kalau tuduhan tuh begitu. Kalau kita tidak punya saksi itu, sudah repot. Makanya di zaman Nabi itu zina itu hampir-hampir banyak sekali yang tidak jadi dihukum. Hampir-hampir nggak jadi dihukum. Adanya orang tuh kok bisa dihukum tuh karena saking ibaratnya pengennya. Itu. Dikasih alasan terus. Banyak ibaratnya tuh dibuktikan dulu sama Nabi ditanya. Kemarin orang tuh kok ngaku zina, nak minta rajam tuh bener nian poda, waras poda. Tanya macam itu pula. Sama tetangga-tetangganya, sama kawannya. Seperti itu. Sampai seperti itu Nabi. Sampai kadang 2-3 kali yang orang itu minta nian baru. Akhirnya dalam usul fikihnya apa? Jadi para ulama itu lebih baik kita itu salah menghukum daripada lebih baik salah menghukum daripada salah memaafkan. Lebih baik salah memaafkan daripada salah menghukum, terbalik ya. Nah, kalau kita salah menghukum karena repot, kita betul-betul kita hukum ya kan, lah ternyata enggak begitu. Tapi kalau salah memaafkan kan enggak apa-apa. Yang harusnya dihukum tapi dimaafkan. Makanya kita jangan kecil hati kalau nengok di penghakiman itu Pak Janis ya. Wah itu korupsi begini kok dihukum begini, alah cuma harus biarin. Loh karena itu rumusnya begitu. Dalam hukum tuh begitu ya. Lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah dalam menghukum. Nah itu loh ya. Karena hukuman tuh repot. Karena yang berhak hakim yang sesungguhnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah hakim-hakim kita di dunia itu ya ada kelirunya. Walaupun tepat pasalnya ini itu segala macam, cuman karena beliau itu tugas dari negara, memilah dan memilih yang akhirnya memutuskan karena tugas dari pemerintah. Itu ya. Namun tetap entah macam mana ada kelirunya, ada salahnya, wong namanya manusia. Hakim yang sesungguhnya, yang maha tahu yang sesungguhnya itu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun Allah tuh enak, sungguh sayang dengan umatnya. Dosa dosa terus dari kecil ya besar, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Lah itu kadang ya diampuni. Enak kurang enak apa? Bertuhan sama Allah macam itu kalau kadang masih nak nyari Tuhan lainnya. Kalau mu'alif rahimahullah. Terus macam itu lah dinikmati hidup tuh atas pemberian Allah, rahmatnya Allah. Ya ini yaitu kita jangan biasa menuduh orang. Harus husnudon. Ya, husnudon. Andai kan kok bisa di husnudoni. Kalau mu'alif rahimahullah kita Bang Irul, Pak Janis, Pak Lupi, ya kan, Pak Mukhlis. Lah husnudon dengan makhluk sulit sekali lah. Betapa kita nak husnudon berbaik sangka sama Allah ya lucu. Ya tidak mungkin kita latihan husnudon kepada makhluk tidak bisa. Kok nak husnudon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita tuh menganiaya diri kita sendiri. Sok-sok baik, sok-sok bener, ya kan? Terus pokoknya nggak usah sok-sok yang seperti sok-sokan itu nggak usah. Bidang apa wae.
apalagi kok bidang agama ya, nggak usah, nggak tahu ngomong nggak tahu, tahu ngomong tahu, bisa ngomong bisa, nggak bisa ngomong nggak bisa. Kalau mu'alif rahimahullah, wahwa adapun al-qadhaf atau menuduh itu minal kabairi, termasuk golongan dosa-dosa besar. Orang kalau menuduh yang akhirnya dikong kali kong, yang akhirnya sebenarnya tidak melakukan, terus akhirnya seolah-olah buktinya benar sehingga orang itu dihukum, akan menjadi malapetaka untuk orang tersebut, makanya menjadi dosa besar. Wa ta'alaku, dan diucapkan bihi dengan qadhaf apa al-haddu, hukuman, bil kitabi, dengan kitabnya Allah Subhanahu wa taala, wa sunnati, dan juga sunnah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ijma'il a'immat, wa ijma'il ammati, dan juga wa ijma'il ummati, dan juga ijma'nya para a'immah atau para imam. Jadi hukum itu dilaksanakan atas dasar kitabnya Allah Subhanahu wa taala, atas dasar sunnah-sunnah baginda Nabi. Andaikan doa di Quran, di hadisnya tidak ada, tidak sesuai dengan fakta daripada hukuman itu, maka dimusyawarahkan sesuai dengan takbir-takbir yang kira-kira menyangkut di hal itu, disebut namanya ijma, kesepakatan. Nah, itu hukum tuh begitu ya. Ini kan contoh hukum qadhaf atau hukuman. Afada, memberi faedahu kepada hal tersebut siapa? Al-Husni, Imam Al-Husni. Contoh ijma itu begini. Kias ya. Contoh ijma atau kias itu begini. Kita contoh tentang puasa kan disampaikan oleh Nabi itu dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Secara hukum umum kan itu. Lah, namun nanti bagaimana suatu daerah atau negara yang di daerah atau negara itu tidak ada terbit fajar, tidak ada terbenamnya matahari. Udah ngelen, on poso salawase, ndak terbit fajar, tidak ada tenggelam matahari di kutub contohnya, ya kan? Maka yang demikian itu memerlukan ijma'nya para ulama, memerlukan kias atau perbandingan hukum yang lain. Nah, contoh lagi kalau di sini umpama kok ndak kate ijma atau kias, ya kan? Lah terus Pak Muklis korban kok kerbau itu di mana? Di zaman Nabi juga nggak ada, zaman sahabat juga nggak ada, adanya sapi. Nah, kan begitu. Yang demikian itu namanya hukum kias atau disamakan, karena sifatnya sama, besarnya kurang lebih sama, maka hukumnya kurang lebihkan. Nah, itu seperti itu. Sama dengan hukum-hukum yang lain. Wahya, adapun al-fadul qadhaf, al-fadul qadhafi artinya lafat-lafat tuduhan, itu kasirotun, banyak sekali. Wahya, adapun lafat tuduhan itu salah satu aksamin, ada 3 bagian. Yang pertama itu sorihun, jelas. Wa kinayatun, dan kinayah atau persemon atau nyindir lah, ya kan? Wa ta'ridun, dan juga istilahnya tuh menggiring. Nah, jadi lafadz daripada tuduhan itu ada 3 macam. Pertama jelas, nyoto-nyoto. Oh Mas Gendon bar kok gune rondo ya. Nah, jelas cetok. Nah, itu ya. Atau kinayah, enak nian kanti, yang sudah ibaratnya tuh dapat jatah dari yang pirang katanya kan, macam itu contohnya yang kinayah. Atau ibaratnya tuh menggiring opini, supaya orang itu nanti dianggap keliru. Nah, entahlah macam mana lah, sudah dikasih tahu katanya ini itu kok ya masih macam itu, bener bodoh lah kira-kira macam itu, keliru kan, padahal kan keliru. Nah, seperti itu, menggiring opini supaya orang itu dianggap salah, itu namanya takrid. Fasorihu, maka adapun contoh apa tuh tuduhan yang jelas, yang nyata-nyata, itu kakolihi, seperti ucapannya seseorang lirojulin, kepada laki-laki, awim roatin atau perempuan. Zanaita, engkau sudah zina ya.
Atau zanaiti, engkau sudah zina ya wahai perempuan. Nah, bifat kitai dengan baca fathah taknya berarti menuduh seorang laki-laki. Wa kasriha dan juga di kasroh taknya dengan berarti menuduh seorang perempuan. Oh ya zani atau manggil orang sekenaknya perutnya dewek ya kan. Kayak dulu mungkin ada seseorang tuh jejak rekamnya pernah ketangkep tapo ya kan. Padahal tahyone yang tidak umpomo. Lah dicekato ya. Kau tuh, "Woi tukang sino, sini." Nah, umpomo. Perempuan yang tukang sino, sini. Berapa hargamu? Nah, nawar pula. Sudah nuduh nawar pula, nah repot. Nah, itu contoh-contoh yang jelas kata-katanya ya. Padahal entah yonian tadi tidak. Tukang nyolong pete, umpomo Pak Janis ya kan. Nah, itu. Jangan kecil hati Pak Janis ya. Untuk contoh biar jelas gitu loh. Padahal tayonian tidak. Atau mungkin yang dulu ya dia. Tapi ternyata yang kendian tuh bukan dia. Nah kan begitu. Akhirnya tertanam terus tukang nyolong pete. Padahal paling ya sekali itulah. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Contoh-contoh yang seperti itu harus kita hindarkan. Nah, ya kan? Itu. Jadi sebenarnya ini ya ada mukobalahnya, ada istilahnya itu perbandingannya. Kalau kita menjaga hati, ya kan, dalam ilmu tasawufnya itu ya tidak boleh seperti itu, kita nuduh-nuduh orang, bersuudon sama orang. Tapi dalam syariatnya nanti ya nggak baik. Kalau kok yang seperti itu tidak diapokan, akhirnya seolah-olah zina itu nanti itu nggak apa-apa. Jadi ada dua versi ya. Maksudnya tuh begini, kalau kita niatnya itu untuk supaya kemaksiatan itu memang nggak baik, nampak nggak baik, lah itu ya nggak popo kita sampaikan. Orang tuh jangan begitu, ini bikin rusak masyarakat, malah zina ini itu kan begitu. Jangan kesana dia tuh tukang biasa ini, nanti ketularan umpomo. Kalau niatnya itu istilahnya itu apa itu namanya? Supaya kemaksiatan itu nampak nian, supaya dihindari, maka itu ya dalam syariatnya diperbolehkan. Tetapi kalau niatnya itu tadi sakit hati, ya kan, supaya nampak orang itu jeleknya, dan tuduhan itu tidak pasti, ya maka itu dilarang, termasuk qadzaf tadi atau menuduh dalam kitab Sulam Taufik ini, ya itu. Lah nanti kalau kok ibaratnya zina itu sudah dianggap baik, biasa wae ya kan? Nyolong pete ya dianggap baik, biasa wae. Nah, terus apa? Judi ya dianggap baik, biasa wae, ya repot. Nah, jadi tidak ada sanksi sosial yang terterapkan di masyarakat kita. Maksudnya begitu loh. Jadi harus bisa memilih begitu. Tapi kalau niatnya tuh dendam tadi, ibaratnya itu menuduh yang tidak pasti ya nggak boleh. Nah, secara pribadi ibaratnya menuduh hal-hal yang tidak baik tadi itu ya tidak boleh, harus dipilah-pilah seperti itu. Tapi kemaksiatan kok kita biarkan, tidak kita utarakan bahwa itu nggak baik, kita sampaikan bahwa itu nggak baik kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, ya seolah-olah maksiat itu nanti nggak apa-apa, ya tambah repot. Nah itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wal kinayatu, dan adapun yang kinayah atau ibaratnya tuh nyindir lah kinayah itu ya. Itu kakolihi menuduh tapi nyindir. Itu kakolihi seperti dawuhnya atau ucapannya seseorang. Zanaat, sudah zina. Siapa seseorang? Orangnya ada. Tapi tidak disebut. Nah, ya kan? Bil hamzati dengan hamzah fil jabali di gunung, au salimin, au salimi, au nahwihi atau sepadannya itu, atau di tempat yang tepat, au nahwihi atau sepadannya itu. Wah, sudah zina ya di gunung sana, atau di tempat kosong itu, itu ya. Padahal nggak terjadi begitu. Au nahwihi atau sepadannya itu. Fa in dhahar, maka jika kok jelas yak tadi maka dihukumi apa asuudu
naiknya wa ta'ridu dan juga penggiringan opininya. Gini ya, fa in dharahu, jika kok jelas kepada orang tersebut yak tadi menghukumi as-su'udu kepada naiknya ke gunung tadi. Jadi menggiring opini, menganggap bahwa orang itu zina atau berbuat tidak baik, itu pun namanya menuduh, tapi yang golongan namanya kinayah atau menggiring opini tadi. Qolal mu'alif rahimahullah. Oh, kok menggiring opini? Apa namanya? Apa itu loh? Menyindir. Kinayah itu sindiran, menyindir. Lah, ini baru yang ketiga namanya wa ta'ridu dan juga menggiring opini, mengarahkan supaya dianggap betul bahwa orang itu berbuat tidak baik. Nah, itu. Kau kolihi contohnya seperti ucapan seseorang ligori kepada orang lain fi husumatin, di dalam berdebatnya, au ghairoha atau selain berdebat, ibnul halali. Anak itu entah anak apa lah, entah anak halal atau tidak. Nah, itu seperti itu. Menggiring opini seolah-olah itu yang diajak berdebat atau yang nak dikata sama dia itu seolah-olah itu anak hasil yang tidak baik. Itu namanya menggiring opini. Kalau yang kinayah tadi kan begitu, ngomong tapi tidak langsung ke orangnya. Nyindir tadi kinayah ya. Nah, kalau ta'rid tadi menggiring opini, seolah-olah mengarahkan bahwa anak itu tadi atau orang itu hasil zina. Gitu. Jadi berdebat, kira-kira kalah, menggiring opini. Nah, supaya orang itu nampak jelek. Nah, itu namanya qadhaf yang ta'rid. Jadi qadhaf atau menuduh itu ada 3 tadi, yang jelas, nyata-nyata, ngato, ya kan? Kamu tuh tukang zina kan? Kamu itu, itu namanya yang soreh, yang jelas. Nah, terus yang kinayah atau nyindir tadi, entahlah Pak Lupi itu dari mana lah orangnya, enggak disebut katanya, dari mana entah orang tuh. Peruduan kok ada apa? Sawang ya apa bahasa Indonesia? Enggak, maksudnya tuh ada onggo-onggo itu loh. Nah, ada anggo-anggo di kepalanya entah dari mana lah keduanya kan, macam itu contohnya kan. Itu namanya kinayah, ya kan? Nah, itu entah itu papontah atau dari mana entah ya kan, itu umpama. Qalal mu'alif rahimahullah. Nah, orang itu bininya enggak ada kok. Mandi junub kan umpama kan, itu kinayah, contohnya begitu. Nah, dari mana entahlah semalam tuh. Enggak balik, baru subuh tadi balik. Mandi keramas pula sudah itu tuh. Nah, kan itu namanya menyindir. Nah, terus yang ta'rid atau menggiring opini. Ya kan, entah macam mana dibuat ini itu ya, contohnya. Ibaratnya tuh berdebat kalah, ya kan? Lah terus menggiring opini. Pantas lah kau tuh. Kau tuh entah anak halal tak tidak. Nah, gambarannya berarti kalau ngato anak halal tak tidak itu kan berarti seolah-olah dia itu nanti anak yang hasil zina tak apa, kan gitu maksudnya. Itu namanya yang ta'rid atau menggiring opini tadi. Wa amma ana falastu bizanin. Dan adapun saya itu falastu, maka tidak ada siapa saya itu bizanin, termasuk golongan orang zina. Jadi ngato orang membela dirinya sendiri bahwa dia tidak seperti itu, padahal terbalik tapo. Wa nahudalika, dan sepadannya itu. Kalastu, kalaisa, seperti kata-kata tidak ada siapa umi ibu saya itu bizinatin, termasuk golongan orang zina. Itu golongan-golongan yang kata-kata menggiring opini seperti itu ya termasuk menuduh, termasuk nanti keliru, atau termasuk salah, atau termasuk maksiatnya mulut. Khasilaha kulli kalimatin, yaitu khasilah yang memberhasilkan kepada kebanyakan tadi, ayil kasiroti artinya yang banyak, yaitu kulu kalimatin tiap-tiap kalimah, tangsabu yang menasabkan atau menggolongkan ingsanan di dalam golongan manusia, awahidan atau salah satu seseorang min korobatihi dari kerabatnya orang tersebut,
Ail insani artinya manusia, ila zina kepada zina. Faya maka adapun orang yang sedemikian itu qadafun, termasuk menuduh liman bagi seseorang nusibah yang digolongkan atau dinasabkan zina dengan az-zina dengan zina ilaihi kepada orang tersebut. Amma sorihon amma adapun qadaf sorihon dalam keadaan sore itu mutlakon mutlak au sawaun biniyatin, baik niat aula atau tidak. Jadi kalau menuduh walaupun niat nuduh atau tidak Pak Janis ya. Tadi kalau berguru Pak macam mana? Nah, berarti walaupun berguru termasuk Pak Janis. Walaupun berguru termasuk kalau menuduh loh ya. Jadi amma sorihun mutlakon. Kalau soreh itu mutlak, entah sengaja entah tidak, entah sengaja niat untuk menuduh atau tidak, itu termasuk maksiatnya mulut. Au kinayatin atau kinayah, kalau kinayah itu biniatin dengan niat. Kalau niatnya nak nuduh ya digolongkan menuduh, kalau tidak ya tidak. Wayuhdafu wayuhaddu dan dihukum siapa al-qadhifu, orang yang menuduh, idakana jika ada siapa penuduh tadi balikun, sudah balik akilan dan berakal, muhtaron yang istilahnya itu memilih ghairu ma'dunin yang tidak diizinkan bil qadhafi dengan qadhaf. Kalau kok sudah dewasa ya dihukum. Minal makdufi dari orang yang dituduh multaziman dengan wajib lil ahkami karena hukum ghairu aslin makdufi dari tanpa aslinya tuduhan. Ila samani najildatan hingga sampai 80 cambukan. Jadi hukuman orang yang menuduh itu 80 cambukan. Qala Allah Ta'ala, qala sudah berfirman siapa Allah Ta'ala, fajaliduhum samanina jaldatan. Fajaliduhum maka jilidlah mereka semua yang menuduh, menjilidlah kalian semua hum kepada mereka yang menuduh, samanina 80 apa jildatan jilitannya. Wali anal qadhafa, dan sesungguhnya menuduh bisina dengan zina itu aqallun lebih sedikit dosanya minaz zina dari zina. Faka anal aqallu maka sesungguhnya paling sedikit-sedikitnya minu dari zina itu haddan sebagai hukuman. Afada, karena kalau zina kan hukumannya diranjam. Nah, maka kalau menuduh atau pokok tidak muhsan kan dilempari batu 100, dicambuk 100 kali. Kalau bujang gadis ya kan, zina. Nah, kalau yang menuduh itu dicambuk 80 kali. Nah, itu begitu. Pokoknya lebih ringan hukumannya dari yang zina itu. Afada memberi faidahu kepada keterangan tersebut siapa al-husniyu, Imam al-Husni. Warokiku nisfuha wa minha warokiku, dan adapun hamba saya atau budak itu nisfuha separuhnya daripada 80 kali cambukan. Wa adapun separuh itu arbauna 40 sawa ungkana, sama juga ada itu konan au mudabiron atau hamba saya yang mudabar, au mukatiban atau mukatab, au umuwaladin atau umuwalad, au mubu'adun atau yang mubu'ad. Lin anna Abu Bakar, karena sesungguhnya sahabat Abu Bakar wa Umar dan Umar wa Alian dan Ali waman dan orang-orang ba'dum yang setelah mereka itu kanu, ada siapa sahabat Abu Bakar dan seterusnya, layadribuna tidak pernah mencambuk illa arba'ina kecuali 40 kali. Walam yukhalifuhum, dan tidak ada yang menentang hum kepada Abu Bakar, Umar, Ali siapa ahadun satupun dari mereka. Afada memberi faedah dalika kepada keterangan tersebut siapa al-Husniyu, Imam al-Husni. Wa minha sabu sahabati, dan termasuk maksiatnya mulut yaitu misui, apa bahasa Indonesia? Mengumpat sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa?